Halo teman-teman Cancer, kembali lagi bersama aku guys. Hai teman-teman, apa kabar? Oke teman-teman, tentu saja seperti biasa kita akan melakukan general reading. Dan kita lebih tepatnya akan membacakan love reading ya, pembacaan asmara nih kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah bagi teman-teman yang berzodiak Cancer, mungkin kepo nih cerita apa sih yang bakalan dikirim semesta untuk kamu hari ini. Jadi mari saja kita lihat seperti apa sih kelanjutan cerita kamu dan dia. Agak belibet ya teman-teman, karena maklum udah hampir malam ini. Udah jam berapa ya? Oh ya, udah hampir jam 12 malam. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, sebelumnya aku harus mengingatkan bahwa ini merupakan general reading. Energinya bisa terbolak-balik dan tidak sesuai. Aku ingin kalian jadi penonton yang bijak dan sesuaikan ya. Karena sebagai reader tentunya tarikan energi setiap reader itu beda-beda. Jadi kalian yang harus menyesuaikan. Oke? Marilah kita ambil 5 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaan seseorang ke kamu ya Cancer. Seperti apa sih kabarnya gitu. Kakak ini mantan kamu, pacar kamu, doi kamu kah, atau sekedar HTS kalau bahasa sekarangnya. Ayo kita lihat. 5 tebaran kartu. Clarity. Perasaan dia terhadap kamu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, Cancer. Di sini sudah ada 5 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaannya si dia gitu ya. Kamu bisa lihat nih. Oke. Nah, oke teman-teman. Oke teman-teman Cancer. Nah, di sini sudah ada 5 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaannya seseorang. Jadi langsung saja nih kita bacakan. Oke teman-teman, perasaan si dia terhadap kamu. Dari 5 tebaran kartu, di tebaran kartu pertama itu ada kartu clarity. Kartu clarity ini adalah kartu yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya kejelasan gitu ya. Sebuah kejelasan. Oke teman-teman Cancer, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini perasaannya ke kamu, dia memerlukan sesuatu kejelasan yang jelas antara dia ke kamu gitu ya. Dia menginginkan suatu kejujuran, suatu maksud yang sebenarnya, dan juga suatu kebenaran. Maksudnya apa? Karena pembacaannya luas, jadi aku kasih beberapa referensi yang banyak, jadi kalian bisa juga masuk ceritanya ke cerita kalian masing-masing. Oke teman-teman Cancer, aku bisa bilang di sini antara kamu dan dia mungkin sedang ada konflik kah, sedang ada cekcok kah, yang dimana dia di sini memerlukan suatu kejelasan dari kamu. Dia memerlukan suatu suatu confession, suatu pengungkapan dari kamu yang buat dia akhirnya tidak ragu lagi seperti itu. Dia perlu nih honesty, kejujuran gitu ya, kebenaran dan juga intensi atau hal yang ingin kamu lakukan. Dia perlu tuh what your maksud gitu ya, teman-teman. Apa sih maksud kamu datang ke dia? Mungkin sebagian dari kamu di sini ada di fase PDKT ya Cancer, yang dimana si dia ini merasa dia memerlukan kejelasan akan sebuah hubungan gitu ya. Mungkin bagi yang PDKT, kejelasan akan tentang status gitu. Mungkin bagi yang pacaran di sini ada konflik, kejelasan tentang permasalahan konflik tersebut. Mungkin di sini dia mendengar suatu informasi, suatu rumor kah, atau salah paham, dan dia perlu kamu melakukan klarifikasi seperti itu. Nah, mungkin di sini kalau mantan kamu, di sini aku juga bisa bilang mantan kamu di sini masih ada perasaan yang belum selesai ke kamu. Jadi di sini dia masih memerlukan kejelasan dari kamu. Karena di sini dia merasa energi antara kamu dan dia itu adalah seperti boundaries. Boundaries kalau dalam bahasa Indonesianya itu jarak ya teman-teman, boundaries. No drawing the line enough. Oke, aku bisa bilang gini Cancer. Cancer, aku bisa bilang kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini mungkin sedang ada jarak ya dengan kamu, atau di sini dia merasa kamu seperti membatasi diri gitu ya Cancer. Yang dimana di sini itu tadi kalau kita gandeng kartunya, dia memerlukan kejelasan mengapa di sini adanya jarak gitu ya. Dia memerlukan kejelasan mungkin kenapa tiba-tiba kamu menjauh, kenapa kamu tiba-tiba menjarakkan diri gitu ya. Dia perlu kejelasan kalau itu perasaannya ke kamu. Kalau kita bacakan kondisi dia saat ini, di sini dia udah mulai jujur sama perasaannya dia gitu ya. Dia udah mulai
apa nih, misalnya dulu misalnya kalian putus nih ya teman-teman, terus si dianya bilang, oh aku masih benci sama dia seperti itu. Wah, lampunya mati. Wow, oke. Nah itu dia gitu ya. Akhirnya di sini dia udah mulai bisa nerima perasaannya dia udah mulai bisa jujur gitu ya. Mungkin dulu dia waktu putus say no, tapi sekarang udah mulai bisa bilang, oh sepertinya memang perasaan aku seperti itu. Jadi di sini ada kejujuran yang terjadi gitu ya. Mungkin dengan adanya kejujuran ini terjadilah batas antara kamu dan dia. Intinya di sini ada boundaries. Boundaries ini tentang apa ya? Tentang suatu penjagaan diri, suatu pembatasan diri gitu ya, pengontrolan diri. Nah, aku juga bisa bilang mungkin di sini si dia telah menemukan suatu kejelasan, suatu kebenaran, akhirnya memutuskan untuk membuat jarak atau menjaga jarak. Mungkin di sini dia tahu kamu udah ada yang punya, kamu udah melirik dengan orang lain atau kamu udah kepincut sama orang lain. Akhirnya dia memutuskan untuk, oh aku harus jaga jarak gitu ya. Dan di sini perasaannya ke kamu ada kartu family. Kartu family itu bercerita tentang apa ya? Family kan artinya keluarga. Kalau kita bahas dalam hubungan asmara, aku bisa bilang Cancer, perasaan dia ke kamu, dia merasa kamu tuh bagaikan rumah kedua bagi dia, gitu ya. Dimana di sini ada virility atau kesuburan, parenthood, atau ada namanya kasih sayang orang tua. Aku bisa bilang perasaan dia ke kamu, dia seperti apa ya? Dia merasa kamu tuh bagaikan apa ya? Sesosok orang yang bikin dia merasakan yang namanya kasih dan sayang gitu. Bagaikan ibu dan anak, dia merasakan dicintai kalau dengan kamu ya Cancer. Dia merasa seperti saat bersama kamu tuh, oh jiwanya subur, jiwanya bagus gitu, energinya juga positif, dia merasa hangat seperti di dalam family gitu. Kalau perasaannya ke kamu, kalau kita bacakan kondisi dia, aku bisa bilang di sini dia menemukan sebuah kejelasan, yang dimana kejelasan itu sedikit memberikan pengontrolan diri bagi dia, yang dimana di sini dia mulai apa ya, embrace the feeling, atau mulai apa ya, embrace kalau bahasa Indonesianya itu mulai apa ya, seakan-akan dia itu mulai menerima nih gitu ya, mulai menerima perasaan yang dia rasakan gitu ya. Ada perasaan hangat, dan dia di sini juga mulai, sebagian dari mereka mulai mendekatkan diri ke keluarga gitu ya teman-teman. Memang di sini mungkin lebih dominasinya energi orang yang baru putus gitu, aku bisa bilang, karena ada boundaries. Namun di sini kalau kalian masih dalam status hubungan juga bisa gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu dalam hubungan di sini ada jarak, dan di sini lagi fokus membenah diri, mungkin lagi deketnya sama keluarga masing-masing kah, deket sama teman-teman masing-masing kah, lagi saling jaga jarak, karena mungkin memang kalian memerlukan space masing-masing nih saat ini. Karena ini ada breaking point. Breaking point itu adalah suatu kondisi di mana suatu perasaan tuh nggak bisa ditahan lagi, udah di ujung tanduk, dan akhirnya nanti kalau ditumpuk-tumpuk terus akan pecah gitu ya perasaannya. Ini udah limit. Jadi mungkin di sini kalau dalam suatu hubungan aku bisa bilang kalian udah ada perasaan agak jenuh dengan konflik kah gitu ya. Akhirnya di sini kalian memutuskan untuk jaga jarak sebentar, mendekatkan diri ke keluarga kah, atau mengembrace perasaan warm dari family gitu ya teman-teman. Karena di sini ada breaking point gitu. Yang dimana di sini akhirnya ada perasaan perspektif, ada pola pikir yang merasa bahwa kalian saling lebih baik gitu ya, merasa happiness, merasa lebih baik, dan seperti saling healing satu sama lain gitu. Oke, kita bacakan secara singkatnya lagi sebelum kita ke pesan. Seseorang ke kamu, dia memerlukan kejelasan mungkin tentang jarak gitu ya teman-teman. Yang dimana di sini sebenarnya perasaan dia ke kamu, dia merasa seakan-akan dicintai, disayangi gitu ya. Ada suatu perasaan yang ingin dia sampaikan tapi nggak bisa karena dia tahan. Namun perasaannya udah di ujung tanduk. Dan perasaannya itu ke kamu itu bagaikan seseorang yang healing. Jadi dia terkoneksi dengan kamu tuh merasa seperti healing gitu lah. Seperti itu kalau perasaannya ke kamu ya. Jadi aku biasanya bacanya tuh dua, perasaan dia ke kamu dan kondisi dia. Jadi kamu sesuaikan. Kita lihatlah pesan yang ingin dia sampaikan itu apa ya. Cancer, 3 tebaran kartu. Wah, ini kartunya wangi sekali, wangi coklat, karena kemarin ketumpahan essential oil punya mama aku. Jadi ini warnanya juga kelihatan nih, agak marble gitu ya. Ya udahlah, nggak apa-apa, ini wangi sekali teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Pesan yang ingin dia sampaikan, you speak to me through a music.
kamu berbicara padaku lewat musik. Maksudnya apa? Mungkin dari melodi-melodi yang dia dengarkan ya Cancer, dia merasa seperti, oh aku teringat tentang kisah kita berdua Cancer, katanya mungkin seperti itu. Atau memang di zaman sekarang kita memang udah bisa saling kode-kodean lewat musik, ya gitu ya teman-teman. Kadang lihat story itu udah bisa kode-kodean tentang perasaan gitu ya. Jadi dia di sini membaca perasaan kamu ya lewat music. Terus di sini pesannya ada, I'm starting to understand our connection. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu aku mulai mengerti nih seperti apa sih koneksi kita. Nah, aku bisa bilang ya Cancer, mungkin sebagian dari kamu dulu bagi yang pernah menjalani suatu hubungan percintaan. Mungkin kalau ini mantan kamu dulu dalam suatu hubungan, dia ini acuh nggak acuh sama kamu, seperti seakan-akan mengabaikan kamu. Namun pas kalian udah pisah, dia mulai sadar nih perasaan yang dia miliki, koneksi seperti apa sih yang dia miliki ke kamu gitu ya. Memang teman-teman, kalau kita udah jauh nih dari hal tersebut, baru terkadang kita merasa kehilangan kah, atau merasa oh ternyata dulu hal itu penting banget. Nah ini mungkin juga terjadi pada dirinya dia gitu ya, karena di sini dia bilang I'm starting to understand our connection. Dia mulai mengerti nih, oh aku mulai paham perasaan aku ke Cancer gimana, apakah hanya sekedar ini atau ini bla 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 gitu ya. I'm starting to understand our connection. I can stop thinking about you. Ini udah bisa kalian artikan lah ya. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu Cancer, katanya. Mungkin ada banyak hal yang mengingatkan dia pada kamu Cancer. Kalau kita bacakan perasaan Cancer, nah kita udah bacakan pesannya dia. 3 tebaran kartu ya Cancer. 1 2 3. Oke teman-teman Cancer, di sini sudah ada 3 tebaran kartu yang mengindikasikan perasaan kamu. Dimana di tebaran kartu pertama itu ada kartu past life. Past life itu adalah kehidupan di masa lampau atau cerita yang ada di masa lampau. Aku bisa bilang Cancer, mungkin di sini kamu masih dihantui bayangan dengan yang namanya masa lampau gitu ya. Mungkin kamu masih ada perasaan nostalgia, deja vu kah dengan seseorang mungkin. Mungkin bagi Cancer yang di sini baru putus masih kebayang-bayang dengan mantan gitu ya. Seperti merasa ada pola yang berulang gitu. Repeat patterns, karmic lessons gitu. Nah, aku bisa bilang ya, mungkin bagi kamu yang udah jadi mantan nih, kamu mungkin masih merasa belum bisa lepas sama dia. Mungkin beberapa hal itu masih mengingatkan kamu sama dia gitu ya. Oh, ini adalah music favoritnya dia gitu ya, teman-teman. Yang dimana di sini kamu merasa mungkin orang baru datang gitu ya. Namun perasaan kamu masih tertinggal di dia dan kamu masih merasa ada pola yang sama berulang-ulang. Kalaupun kalian dalam hubungan percintaan, aku bisa bilang kondisi percintaan kalian ini seperti ada pola, mungkin baikan konflik. Jadi kamu di sini udah mulai merasa jenuh juga seperti itu. Yang dimana di kartu tebaran kedua itu ada kartu mistakes. Mistakes itu kalau bahasa Indonesianya kesalahan ya teman-teman, salah gitu ya, atau suatu hal yang tidak benar gitu. Nah, yang dimana di kartu mistakes ini ada misunderstood, kesalahpahaman, victim, korban, dan lost soul atau jiwa yang hilang. Oke, maaf teman-teman tadi ada gangguan. Kita lanjut. Mistakes di sini aku bisa bilang Cancer, perasaan kamu ialah perasaan seperti ada suatu konflik gitu ya kan. Mistakes, ada suatu konflik yang terjadi yang dimana aku bisa bilang kamu merasa seperti korban di konflik ini. Kamu merasa seperti orang yang kehilangan arah gini. Tiba-tiba dalam suatu hubungan dia menyalahkan ke kamu dan kamu seperti korban di dalam hubungan ini. Seperti itu ya. Di sini ada energi lust. Walaupun di sini kamu ada perasaan jenuh kah ke dia, perasaan apapun lah itu, karmic lesson, energi kamu ke dia, kamu masih sebenarnya masih ada gairah untuk datang ke dia, kamu masih ada perasaan ke dia, masih ada perasaan, oh aku sebenarnya pasti pengen nih sama dia gitu ya. Di sini sepertinya kamu berdua masih saling belum bisa lepas. Mungkin di sini ada kesalahpahaman dan yang kalian lakukan adalah saling step back dan memberi batas, memberi jarak gitu ya. Aku juga bisa bilang sepertinya kalau kamu bisa bertahan di energi ini, ya hubungannya ya bakal balik lagi, bakal nyatu lagi seperti itu. Oke teman-teman Cancer, aku rasa sampai di sini saja pembacaan kita. Wah, mati lampu. Nah, teman-teman, mudah-mudahan dari pembacaan ini ada energi positif yang bisa kamu ambil. Tolong tinggalkan saran di kolom komentar. Aku sangat senang sekali jika kalian memberikan kritik dan saran. Jadi kedepannya aku bisa memperbaiki diri gitu ya teman-teman. Oke, aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.